Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 28 November 2024 bersama saya, Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Kita sambut hidup baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersyukur pada Tuhan. Rahmat-Nya terus mengalir bagi kita, melebihi aneka tantangan hidup yang kita alami. Maka mari kita bekali perjalanan kita hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 21, ayat 20 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang di dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan memberitahu kita bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak akan luput dari malapetaka dan penderitaan. Tentu saja hal itu membuat kita panik. Namun di tengah malapetaka dan kepanikan, kita justru diundang untuk melihat penderitaan sebagai tanda akan datangnya pembebasan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena hari ini Yesus semakin menegaskan bahwa sikap bertahan dalam sengsara harus menjadi sikap sehari-hari semua orang Kristen. Sikap itu lahir karena pengharapan. Umat Kristen akan mampu bertahan bila selalu membina pengharapannya. Maka, semua cobaan dan derita yang harus dialami umat Kristen seharusnya diartikan sebagai undangan untuk berdiri tegak dan mengangkat kepala. Pemahaman iman semacam itu seringkali tidak mudah kita hayati, bahkan kita laksanakan. Tetapi sebagaimana difirmankan oleh Tuhan sendiri, hanya dalam iman kita mampu melewati penderitaan ataupun cobaan hidup. Maka sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana kita sering bereaksi terhadap kesulitan hidup. Apakah kita lebih banyak menerima dan menghadapinya atau mengeluh? Kalau memang masih terasa berat, kita bawa kepada Tuhan dan mohon kekuatan darinya. Kalau kita sudah mampu menerima, janganlah lupa untuk bersyukur. Di atas semua itu, mari kita semakin percaya bahwa dalam pengharapan kita pada Tuhan, semua hal pasti akan dapat kita lalui. Marilah kita mohon kekuatan darinya dengan bersama-sama berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sadar bahwa hidup kami tidak lepas dari aneka tantangan dan cobaan. Walau demikian, kami tetap bersyukur karena di dalam Engkau kami masih diberi kekuatan
untuk menghadapi realitas hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami tetap memohon bantuan Roh-Mu agar kami tetap setia pada pengharapan kami akan Dikau. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.